Halo guys, welcome back to my channel Lebih Cermat. Ciao. Oke guys, hari ini hari Rabu 3 Januari 2024. Aku berada di Embassy Indonesia di Filipina. Nah, hari ini aku mau ke ke ruangan Atase Perdagangan Republik Indonesia. Atase Perdagangan guys. Nah, di ruangan tersebut nanti aku udah janjian sama namanya Adisti. Dia anak magang di sini. Yuk ikuti perjalananku yuk guys. Nah, seperti ini guys, Embassy Indonesia di Filipina. Kita menuju ke ruangan Atase Perdagangan ya guys. Nah, seperti ini guys. Nah, ini dia. Halo, selamat siang. Siang. Dengan Mbak Adisti ya? Betul. Baik, guys, nih kita udah disambut sama Adisti guys. Nah, wah ruangannya ada etalase gitu guys. Nih aku spill ya guys. Nih guys, ruangan Atase Perdagangan dia ada etalase produk-produk Indonesia. Bener ya, Adis ya? Betul. Ini etalase produk-produk Indonesia. Kita lihat dulu ada barang apa aja sih. Oh ini guys, ada Eko. Produk Eko ya. Seperti ini guys. Terus ini juga ada produk ini guys, makanan. Biskuit-biskuit. Terus ini juga guys, ada kopi-kopian. Ada kopi juga. Nah ini juga nih guys, ada Kopiko guys. Nah ini juga guys. Nah ini dia. Oh ruangan Atase Perdagangan kayak gini ya Dis ya? Iya. Tuh guys. Nah ini produk-produk Indonesia guys. Nah seperti ini guys, etalase. Ternyata di ruangan Atase Perdagangan ada produk-produk Indonesia yang berada di etalase gini guys. Ini guys ada produk Astra juga guys. Astra Auto Parts. Terus Kiwi Semir guys. Mungkin teman-teman yang suka pakai semir sepatu. Terus biskuit-biskuit guys. Ini ada biskuit. Dalgona kopi, rasa kopi guys. Nah seperti ini guys. Oh ada batik-batik juga guys. Oke ini ada milk kita juga loh guys. Ini mungkin teman-teman nih yang suka makan permil kita. Nah seperti ini guys, ada pop ice juga guys. Ada pop ice. Ada Nutrijel. Nah seperti ini. Dan di situ ada Adisti. Nah seperti ini guys, view-nya guys, view etalase barang-barang produk Indonesia di ruangan Atase Perdagangan di Embassy Indonesia di negara Filipina. Nah seperti ini guys, tuh guys. Ini mungkin produk-produk Indonesia yang dalam etalase ini yang sering dipamerkan gitu ya. Kalau ada event-event gitu kali ya, Dis ya? Mungkin seperti itu bisa dibilang.
bisa dibilang. Mempromosikan produk dari Indonesia juga. Oke. BTW Adis udah berapa lama magang di sini? Sudah berjalan 1 bulan. Ini masuk ke bulan kedua. Bulan kedua, oke. Adis, aku nanya kamu yuk. Ngobrol-ngobrol dikit nggak apa-apa ya? Ayo guys, kita ngobrol-ngobrol sama Adisti yuk. Ikuti kami ya guys. Oke guys, saat ini aku sama Adisti. Yuk kita ngobrol santai yuk sama Adisti. Halo Adisti. Halo. Boleh dikenalin nggak namanya siapa sih, nama lengkapnya? Silakan Dis. Halo teman-teman, nama aku Adisti Salsabila. Aku dari Universitas Airlangga. Di sini aku magang di Atase Perdagangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila. Ini udah masuk ke bulan kedua, jadi aku sudah magang selama 1 bulan dan aku akan di sini sampai Februari, jadi terhitung 3 bulan. Jadi namanya Adisti Salsabila. Iya. Adisti Salsabila dari Universitas Airlangga, Surabaya ya? Iya. Ngambil jurusan apa? Dari jurusan Hubungan Internasional. Jurusan HI? Iya. Oke. Semester berapa? Sekarang semester 7. Semester 7. Aku izin panggil Adis ya? Boleh. Ya, Adis semester 7. Nah, kok bisa ke Filipina sih, Dis? Bisa diceritain nggak? Biar teman-teman kok bisa gitu, sampai Filipina, magang lagi. Sebetulnya aku nggak ada alasan yang kayak harus Filipina atau gimana. Jadi alasan utamanya sebenarnya aku ingin punya pengalaman untuk magang di KBRI. Mungkin teman-teman bisa apa ya, kayak merelasikan lah dari hubungan internasional ke kenapa aku pengen di kedutaan. Udah jelas banget kan itu alasannya. Terus untuk negaranya aku lebih memilih di ASEAN karena mungkin untuk apa ya, lebih mudah aksesnya, lebih dekat aja. Lalu juga untuk Filipina ini menurut saya tuh negara-negara yang lain tuh masih sedikit apa ya? Kebalik. Filipina itu masih sedikit jarang untuk dijangkau, mau buat liburan atau terlebih lagi untuk bekerja atau magang gitu ya. Kalau Malaysia, Thailand, Singapura itu pasti teman-teman udah sangat familiar lah dengan negara tersebut. Banyak orang untuk menuju ke sana juga, tertarik ke sana, seperti itu sih. Oke, jadi Adis memilih Filipina itu disuruh dosen atau keinginan pribadi? Keinginan pribadi. Oh, keinginan pribadi, bukan diarahkan sama dosen? Bukan. Jadi dosen membebaskan mahasiswanya gitu ya? Iya. Oke. Nah, kenapa harus magang ke luar negeri? Kenapa, Dis? Sebetulnya saya tertariknya di pengalaman untuk menerapkan apa yang saya pelajari selama ini di kelas. Lalu kan kalau di kedutaan berarti bekerja atau mewakili Indonesia di luar negeri. Itu gimana sih rasanya gitu kan, pasti beda dengan bekerja yang ada di Indonesia gitu. Pasti adalah perbedaannya. Nah, itu yang ingin saya tahu di sini gitu. Oke, jadi sampai di Filipina kapan? Tanggal berapa? Tanggal 2 Desember. 2 Desember? Iya. Tahun 2023 ya? Iya. Dan rencananya sampai berapa lama? Sampai Februari 2024. Berarti 3 bulan? Iya. Desember, Januari, Februari, sampai Maret ya? Februari. Iya. Sampai Februari aja? Oke. Februari tanggal? Tanggal 29. 29, akhir? Iya. Oke. Nadis, bisa diceritakan nggak prosesnya dari awal Adis dari kampus, proses ngurus dokumen untuk magang, sampai Adis apply lamaran, apply CV ke embassy di Filipina ini, embassy Indonesia di Filipina, bisa disampaikan nggak? Apa aja sih prosesnya yang harus dipersiapkan biar teman-teman lebih cermat bisa tahu gitu? Nah, untuk regulasi atau peraturan tiap kampus, universitas itu pastinya beda-beda. Mungkin aku akan menjelaskan secara lebih general aja ke teman-teman. Jadi untuk kalau di kampus atau universitas, mungkin pastinya kita akan izin ke dosen, terutama dosen wali, lalu juga menyesuaikan juga dengan SKS. Kalau di aku sendiri,
menyesuaikan dengan namanya SKS magang, jadi bisa dikonversi. Lalu selain itu juga minta surat izin yang dikeluarkan oleh fakultas seperti itu. Jadi salah satu itu juga menjadi salah satu syarat dari apply di KBRI. Nah, untuk dari KBRI-nya masing-masing, setiap KBRI itu punya persyaratan yang berbeda dan caranya berbeda. Yang pasti kita menghubungi dulu lewat email, kemudian nanti kita akan diberi informasi, entah itu kita masuk mengisi lewat Google Form dan lain-lain. Untuk di KBRI Manila sendiri, melalui proses Google Form kita mengisi banyak persyaratan seperti mungkin CV, lalu surat izin dari kampus, transkrip nilai. Yang pasti juga karena kita keluar negeri ya, pasti butuh paspor. Dan yang menarik adalah ketika aku berangkat ke sini bertepatan sekali dengan pemilu. Nah, pemilu kan akan dilaksanakan tanggal 11 Februari kalau di sini. Jadi aku akan memilih di sini dan maka dari itu aku harus mengurus surat perpindahan pemilu. Jadi sebelum berangkat ke sini aku mengurus di kelurahan terlebih dahulu. Nah, setelah semuanya selesai baru diterima dan bisa mengurus keberlanjutan untuk berangkat ke Filipina. Oh, jadi guys, Adis ini adalah salah satu masyarakat Indonesia yang aware ya, yang peduli mau nanti ikut nyoblos juga ya di tanggal 11 Februari ya. Kalau di luar negeri tanggal 11 ya? Betul. 11 Februari ya. Adis itu udah memproses itu. Sudah selesai. Sampai ke kelurahan sebelum ke sini. Iya. Oh, siap-siap. Berarti emang pengen nyoblos, guys. Ini berarti contoh yang bagus, guys. Bagus dicontoh nih, guys. Jadi kagak golput ya. Nanti bakal nyoblos ya. Siap. Tadi prosesnya ngurus dulu di kampus ya. Iya. Ngurus di kampus. Terus proses apply lamaran CV ke sini gimana tuh, Dis? Bisa diceritain nggak lebih detail? Apply lamaran. Sampai apply, terus prosesnya diterima berapa lama gitu? Biar teman-teman tahu. Kalau apply-nya cukup lewat email aja. Tapi kalau untuk berapa lamanya sebenarnya bisa dibilang tergantung dengan KBRI masing-masing dan waktu-waktu masing-masing. Jadi setiap KBRI kan pasti ada kesibukannya. Mungkin contoh yang paling generalnya tuh kalau Agustus pasti setiap KBRI itu pasti sangat sibuk ya. Mungkin kalau apply-nya di bulan-bulan dekat Agustus, mungkin teman-teman akan sedikit lebih lama dibales. Atau kalau misalkan di saat waktu itu banyak yang apply, pasti teman-teman juga akan menunggu lebih lama untuk dibalas dan bisa mendapat giliran magang untuk masuknya gitu tuh lebih lama gitu. Kalau bulan Agustus? Iya, biasanya seperti itu. Nah, kalau Adis apply CV di bulan apa? Bulan kalau nggak salah Juli. Cuman dari bulan Juli ya udah apply. Saya dapat balasan tuh saya lupa tepatnya kapan. Cuman sebenarnya nggak terlalu lama juga sih. Saya di bulan Desember tuh karena emang menyesuaikan sama jadwal perkuliahan juga yang udah selesai seperti itu. Oke. Nah, negara Filipina ini jadi negara pilihan utama atau gimana, Dis? Bisa disampaikan nggak? Biar teman-teman tahu nih, kalau misalkan mau magang di luar negeri, apa cukup ngirim satu tujuan aja, misalkan Filipina doang, atau kita harus ngirim ke banyak negara, ke dutaan besar di berbagai negara gitu. Sehingga peluang untuk dapat magangnya lebih besar. Coba, Dis, gimana Dis dari pengalaman Adis? Kalau mungkin saran dariku, teman-teman jangan berfokus ke satu negara aja, terbuka aja untuk menerima pengalaman baru, mana yang mau memberi kalian kesempatan, karena negara manapun itu, kalau itu udah rezekinya kalian, pasti ada hikmah, ada rezeki yang bisa kalian dapatkan, ilmu yang baru di sana. Itu sih. Oke, berarti Filipina bukan negara satu-satunya yang Adis apply? Iya. Kalau boleh tahu negara mana aja, Dis, yang Adis apply, kirim-kirim CV? Kurang lebih hampir semua negara ASEAN saya coba sih. Wah, semua negara ASEAN guys di-apply sama Adis. Beneran? Ke semua negara ASEAN di-apply? Enggak exactly semua ya, cuman mungkin kayak Myanmar itu enggak. Oh, itu Myanmar enggak. Ya. Terus akhirnya yang dapat respon Filipina? Salah satunya ya. Banyak yang dapat balasan, cuman mungkin ada satu dari beberapa hal yang
kurang bisa cocok, mungkin ada yang cuma bisa memberi kesempatan 1 bulan gitu-gitu. Jadi yang Jadi nggak cocok ya? ya, sedangkan saya butuhnya untuk magang 3 bulan karena menyesuaikan dengan SKS. Oke, jadi gitu guys. Adis ini apply ke banyak negara ya, kedutaan di ASEAN, embassy Indonesia di ASEAN, dan yang cocok yang bisa 3 bulan di Filipina. Begitu ya, Dis Iya, ya? sebenarnya untuk yang cocok juga tergantung teman-teman juga yang lain, kedutaan yang lain juga sebenarnya cocok, cuman mungkin untuk disesuaikan dengan peraturan dan lain-lainnya mungkin bisa disesuaikan masing-masing lah. Oke, Dis. Habis itu diterima di embassy Indonesia di Filipina. Nah, bisa diceritakan nggak, Dis? Minggu pertama pas nyampe di Filipina seperti apa sih? Kan ini Adis ke luar negeri pengalaman pertama atau udah pernah? Baru pertama kali ke luar negeri. Baru pertama kali ke luar negeri, terus langsung ke Filipina. Nah, itu bisa disampaikan nggak biar teman-teman lebih cermat tahu nih gimana tuh pengalamannya pertama kali ke luar negeri, eh, terus udah memesan tempat ngekos gitu. Nah, bisa disampaikan tuh Dis, tahu tempat kosnya dari mana gitu, biayanya berapa gitu. Jadi pengalamanku saat ini kan baru pertama kali ke luar negeri, dan karena masih di lingkup ASEAN, jadi aku punya ekspektasi kalau nggak jauh beda dari Indonesia, dan itu ternyata benar. Mungkin bisa dibilang Filipina itu Indonesia tapi versi mayoritas yang berbeda gitu. Kalau Indonesia mayoritasnya Muslim, kalau di sini mayoritasnya Katolik dan Kristen gitu. Itu aja sih, dan mungkin karena mayoritasnya berbeda, jadi kulturnya juga ikut berbeda. Tapi untuk kehidupan sosial dan lain-lainnya itu sebenarnya hampir sama dengan Indonesia, kayak gitu. Terus untuk persiapan ke sini itu sebelum berangkat pastinya udah booking untuk tempat tinggal ya, atau kita bisa bilang kos gitu. Karena kalau kita sampai di sini nggak ada tempat tinggal juga bingung mau di mana. Nah, kalau untuk informasi saya dapat dari teman yang sebelumnya sudah magang di sini. Terus saya cari-cari dan tinggal di booking aja. Jadi waktu sampai di sini bisa langsung ditempati. Oh, jadi sebelum ke sini kontak-kontakan sama anak magang sebelumnya ya, Dis ya? Iya. Gitu ya, cari-cari info magang kalau kalau tempat tinggal di mana sih ngekos gitu Iya, ya. bisa. Oh, guys, jadi tips and triknya gitu guys, kalau mau magang kita komunikasi dulu sama anak magang sebelumnya. Kok bisa dapat nomor anak magang sebelumnya, Dis? Sebenarnya nggak harus ke anak magang sebelumnya, cuman ketika kita diterima di suatu KBRI pasti ada yang bisa memberikan informasi. Nah, kebetulan waktu itu saya yang bantu adalah teman magang yang sebelumnya sudah di sini. Oh, kebetulan ya. Iya. Oke. Nah, Dis, tadi aku tertarik dokumen apa sih, Dis, selain paspor yang harus dipersiapkan untuk magang di Filipina selama 3 bulan? Dokumen apa selain paspor, Dis? Paspor, lalu surat izin dari kampus, lalu transkrip nilai. Transkrip nilai, oke. Kalau kebetulan ketepatan dengan pemilu seperti saya, itu surat pindah pemilu. Untuk yang lain mungkin seperti tanda tangan, bisa dibilang kayak kontrak kerja atau apa ya, kayak perjanjian gitu. Jadi dengan kita apply, kita itu berarti setuju dengan menaati peraturan dan sebagainya lah. Oke. Visa enggak ya? Kalau visa, kalau teman-teman lebih dari 30 hari di negara ASEAN kan harus pakai visa. Kalau kurang berarti nggak usah pakai visa gitu. Pakai visa apa? Kalau saya karena saya 3 bulan, saya kemarin sebelum 1 minggu sebelum visa yang bebas visa itu habis, saya perpanjang ke imigrasi di sini, lalu dapat 30 hari lagi. Nanti setelah itu saya juga akan memperpanjang lagi, jadi dapat 2 kali extend. Oh, itu namanya visa apa, Dis? Kalau boleh tahu, kurang paham. Lupa. Oh, jadi visanya 30 hari. Iya, tapi visa itu ada beda-beda. Jadi kalau misalnya ada yang alien something gitu, itu yang lebih lama. Jadi disesuaikan dengan lamanya teman-teman di sini aja. Oh, baik. Jadi pada intinya Adis nyampe dulu di Filipina, terus untuk memperpanjang visa itu pas udah di sini, di imigrasi sini gitu ya. Oh guys, jadi datang dulu guys ke Filipina magang,
baru untuk memperpanjang visa itu pas nyampe di sini ya, ke imigrasi setempat ya, terdekat gitu ya Dis ya. Iya. Terus nanti diperpanjang 30 hari lagi. Iya. Maksimal 30 hari ya itunya ya. Mungkin seperti itu. Seperti itu. Oke guys, nah ini guys, jadi kalau misalkan udah nyampe sini baru ngurus visanya Dis ya, dan visanya itu berlaku 30 hari. Nah kalau aku lihat di sini dokumen ini untuk bikin visa selama 30 hari ini berlaku 30 hari senilai 2030 peso ya Dis. Betul. Berarti itu sekitar 500 ribuan ya. Iya. 500 ribuan something rupiah ya. Oke, 2030 peso guys, yang tahu 2030 peso tolong komen ya berapa rupiah. Nah, seperti ini guys. Jadi nanti ini berlaku 30 hari, terus setelah 30 hari ngurus lagi visa ya. Nah, ini jadi bayar guys, ngurus visa bayar. Gitu guys. Kalau teman-teman mungkin butuhnya lebih lama, mungkin sampai 4 bulan dan seterusnya, mungkin visanya juga beda, nggak yang seperti aku yang sebulan ngurus gitu. Oh, Ada yang setahun, jadi free entry, jadi bolak-balik ke Filipina masuk lagi bisa. oh beda-beda ya. Ya, ada yang buat kerja juga beda-beda. Oke, nah yang Adis bikin ini yang berlaku 30 hari ya. Iya, karena di sini cuman sisanya 2 bulan aja kan yang butuh perpanjangan gitu. Jadi Oke. kalau misalkan aku bikin yang untuk setahun, bisa dibilang agak rugi juga ya, karena mungkin setelahnya kan mungkin aku juga nggak kesini lagi atau gimana gitu kan. Oh, jadi pertimbangannya itu ya, Dis Iya. ya. Pertimbangannya ya, lebih efisien. Pas minggu pertama di sini enak. Enak gak pas minggu pertama atau agak kaget gitu, Dis? Untuk kaget sih enggak ya, karena memang sesuai ekspektasi aja kalau Filipina nggak jauh beda sama Indonesia. Terus di sini juga kendaraan umum dan kayak orang-orang naik kendaraan tuh juga sama kayak Indonesia gitu. Jadi terus apa ya, cuacanya juga nggak jauh beda. Mungkin di sini agak lebih dingin sedikit, bukan dingin juga sih, sejuk aja, nggak Sejuk. sepanas Indonesia, teriknya nggak sepanas Indonesia lah. Oke. Dis, kalau boleh tahu, ngekos di sini per bulannya berapa? Biar teman-teman lebih cermat tahu nih biaya hidup di sini. Biaya hidup selama di sini ada bayangan gitu, gambarannya harus keluar duit berapa sih? Untuk ngekos habis berapa Dis per bulan untuk ngekos ya? Kalau kos tergantung tempat dan teman-teman milihnya itu seperti apa gitu. Kalau aku kan kos, karena di sini di Makati ya, Makati itu termasuk yang ya cukup mahal untuk biaya hidupnya dan terutama juga untuk cari kosan tempat tinggal gitu. Aku di sini dapat itu kamarnya nggak terlalu besar, itu sekitar 12.000 peso, 12.000 sekian gitu. Mungkin teman-teman bisa dirupiahin lah 12.000 peso itu berapa. Dan Sekitar berapa tuh Dis? 12.000 peso. 1,5 juta, tapi di sini tuh kalau teman-teman untuk bayar kos dan mungkin apartemen dan lain-lain itu butuh yang juga namanya deposit, jadi bakal dikalikan 2 kalinya atau mungkin ya biasanya 2 kali lipatnya. Oh, ngasih Untuk deposit deposit, dulu. iya. Oke. Nah, terus Adis ngekos sendiri atau sama temen? Aku di sini sama temenku, jadi sharing berdua, jadi bisa lebih murah. Oke. Nah, Dis, untuk makanan gampang nggak mencari makanan di sini, Dis? Untuk makanan, karena teman-teman tahu aku Muslim dan di sini seperti aku bilang ya, di sini mayoritasnya bukan Islam dan sedikit susah sih, bukan sedikit, susah untuk cari makanan yang dia ini menjualnya tidak bersamaan dengan bahan yang ada babinya. Jadi bisa dibilang kalau di sini itu susah untuk makan. Jadi untuk menyiasati hal itu aku lebih banyak untuk masak sendiri. Dan bahan-bahannya beli biasanya di supermarket. Dan di supermarket itu aku cari yang bagian vegan dan halal. Biasanya di supermarket itu yang memisahkan kayak gitu mungkin supermarket yang apa ya, internasional kayak gitu sih. Itu yang biasanya ditaruh sama dia, di situ tuh ada yang bagian vegan dan halal aja gitu. Atau enggak bahan-bahan ya kita waktu beli dibaca dengan teliti aja sih. Karena
kadang kita udah terlanjur ngambil ternyata nggak kelihatan atau nggak kelihatan aja ini bahannya kayaknya aman, ternyata kurang aman karena ada bahan yang kita nggak boleh makan kayak gitu aja. Oh, jadi Adis masak Iya di lebih kosan sering masak? ya. Nggak beli makanan jadi kayak di warteg atau makanan bungkusan gitu? Kalau sehari-hari lebih banyak masak, cuman ya pasti beli beli ada beli. Kalau misalkan lagi mau jajan, tapi ya pilih-pilih aja sih makanannya. Oh, berarti kalau nyari makanan halal sulit ya? Susah ya, Iya. Dis? Dan di sini kalau teman-teman browsing misalnya halal resto Filipina itu masih cuman ada beberapa aja gitu. Oke, dan biaya lebih mahal ya karena restoran ya, gitu ya Dis ya? Enggak juga sih. Kadang ada yang nggak kedaftar di Google, ternyata itu halal. Kadang aku kan ada suka jalan-jalan, misal ke suatu mall gitu, nyari makanan yang sekiranya di situ cuma jual seafood, itu kan halal ya teman-teman. Nah, eh, waktu kita pesen iseng aja nanya, di sini jual babi juga nggak gitu. Terus ternyata si penjualnya bilang, oh, this is halal. Dia nunjukin kalau ada logo halalnya. Cuman dia tidak menonjolkan itu karena mungkin dia pikir ya siapa yang mencari gitu kan, atau di Google juga dia nggak memberikan informasi itu. Jadi ketika kita tiba di sana baru tahu kalau itu ternyata restoran halal atau rumah makan atau ya tempat makan gitulah yang halal gitu. Tapi memang kalau kita cari restoran atau apa ya kayak yang menjual makanan halal emang kadang agak sedikit lebih mahal lah. Nah, kalau gitu Dis, pertanyaanku, pernah nggak tanpa disengaja ternyata itu makanannya nggak halal? Pernah nggak kejadian kayak gitu? Alhamdulillah enggak. Serius? Iya karena aku insya Allah sangat apa ya untuk makan insya Allah berhati-hatilah. Waktu itu pernah salah beli, cuman waktu mau makan baca lagi ternyata ada bahan yang nggak halal gitu. Akhirnya nggak jadi aku makan. Oh, pernah kebeli tapi nggak Iya, dimakan iya, karena dibaca lagi. iya, Wah, cerdas nih guys. Berarti Adis salah satu orang yang eh, membaca lagi ya sebelum dimakan ya. Berarti dia emang syariah guys. insya Patut Allah. patut diacungi jempol guys. Itu sebenarnya dibantuin temanku juga aku kurang teliti sih waktu itu. Untungnya sama temanku dibaca lagi. Oke, karena yang tadi Adis bilang ya kalau misalkan nyari makanan halal itu kita harus lihat tempatnya dulu ya. Iya Terus juga. perlu bertanya juga ya di sini Iya, jual iya, babi juga nggak ya? iya, Kalau misalkan jual babi berarti cari yang lain. iya, lebih seperti itu. Begitu ya. Terus atau enggak tempat yang jual vegan ya, vegetarian gitu ya, Iya Dis ya. mungkin ya. Tuh. Itu guys tipsnya guys. Nah, oke. Dis untuk bertahan hidup lagi Dis, kehidupan sehari-hari di sini ibadahnya seperti apa Dis? Apakah gampang mencari tempat ibadah di sini gitu? Boleh diceritakan Dis? Oke, jadi selain makanan, sebagai muslim di sini aku juga menghadapi struggle lain. Seperti yang kita tahu, kita semua beribadahnya 5 waktu sehari, terus setiap hari juga, dan itu wajib ya, teman-teman tidak bisa ditinggal. Nah, karena di sini minoritas, kita sebagai muslim di sini minoritas, jadi bisa dibilang susah untuk cari tempat untuk sholat gitu. Nah, jadi ketika aku jalan-jalan misalkan ke mall atau ke tempat baru yang ya ingin aku kunjungi sebagai tempat wisata gitu. Aku kadang juga searching-searching dulu gitu di Google. Di sini tuh kira-kira bisa nggak sih nanti walaupun tidak ada musola atau masjid, aku menemukan tempat yang bisa aku gunakan untuk beribadah, untuk sholat gitu. Nah, salah satu yang pernah aku coba itu aku ketika jalan-jalan di mall kalau di Indonesia kan kita gampang lah cari musola selalu ada pasti. Kalaupun nggak di mall itu mungkin di gedung sampingnya, di kantor atau di apalah itu, pasti gampang gitu kan. Tapi ketika di sini benar-benar tidak ada yang menyediakan. Jadi aku juga dapat tips ini dari banyak youtuber-youtuber dan orang-orang yang suka traveling, terutama yang muslim, ketika dia berjalan-jalan ke luar negeri gitu, dia melakukan sholatnya di fitting room. Nah, dulu aku waktu lihat tips itu tuh kayak, kayak aneh gitu kan. Tapi ternyata ketika aku mengalami sendiri, oh iya ya benar-benar gak ada selain tempat fitting room itu gitu. Karena di mall itu kan tempat lain juga rame. Kalau di fitting room kan pasti kita di situ juga akan sendiri kan. Dan insya Allah nggak keganggu lah juga. Fitting room ini
ruangan ganti baju Dis, Iya, iya, di mall. iya, Oh jadi sholatnya di ruangan ganti baju di mall gitu? iya. Kan Oh, ada ruangan ganti baju yang besar ya, merek-merek tertentu yang kita tahu lah. Nah, heeh. itu nyaman untuk buat nyobain baju. Nah, itu kan bisa dipakai. Oh jadi mensiasati untuk bisa beribadah di fitting room. Mhm. Oh gitu. Digangguin gak antara diketok-ketok Enggak, pintu gitu gak? enggak. Kan ya tahu kalau belum selesai enggak di inilah. Gak diketok-ketok. Iya. Oke. Tapi Jadi kalau di sini lebih seringnya pakai tirai sih. oh iya Iya. pakai tirai. Nah itu gimana tuh Dis kalau pakai tirai gitu? Biasanya aku naruh tas jadi kelihatan dari luar kan, oh ada tas, misalnya ada orangnya. Atau Oke. enggak kalau ada temanku jadi gantian nungguin di depan gitu. Oh gitu guys, tipsnya guys, kalau misalkan sulit mencari tempat ibadah ya, ruangan untuk beribadah ya, Dis ya, musola gitu ya, Dis. Jadi di fitting room guys. Tapi jangan lupa juga sekalian nyobain baju, jadi nggak cuman ini aja, kan bingung lah. Apa yang dicoba kalau nggak bawa? Dis emang sesulit itu Dis untuk mendapatkan musola, mencari musola, Dis. Iya kan nggak ada yang menyediakan di sini, Emang nggak ada ya? nggak ada. Oke. Mungkin kalau di mall nemu space yang bisa dipakai juga boleh sih. Tapi kadang emang susah, apalagi kalau di sini tuh di mall di ruangan terbuka tuh banyak sekali yang membawa binatang peliharaan, terutama anjing. Jadi Iya betul. kita juga kalau mau di open space itu justru lebih berbahaya lagi karena mungkin kita akan menemukan kotoran hewan mungkin atau bekas-bekas hewannya kayak gitu. Jadi Iya iya. kalau di Indonesia ada open space masih aman karena di sana orang nggak sebanyak itu untuk bawa peliharaan untuk ke mall atau tempat-tempat lain gitu. Kalau di sini benar-benar orang-orang malah lebih banyak yang bawa peliharaan daripada bawa anak kecil kan. Ya. Jadi bahkan di sini ada keranjangnya buat dorong Iya. gitu. Jadi ya Jadi itu. anjing dibawa pakai dorongan gitu ya, Nah Dis ya. ya, jadi lebih apa ya? Lebih dianakkan gitu loh Iya. anjing di Lebih sini. sayang anjing ya. Iya. Nah guys, kalau teman-teman kalau keluar negeri selain ke fitting room, komen dong guys di kolom komen di ruangan apa gitu ya di selain fitting room ya. Aku kan sempat ada lihat YouTube gitu, ada yang Mm-mm. bikin dia Muslim di Filipina, dia kuliah. Lalu dia eh, waktu di kampus ada tempat buat sholat, cuma dia nyari sendiri. Setelah itu karena aku tertarik ya, mungkin dia punya tips untuk aku, akhirnya aku DM, berkenalan, aku DM, terus aku tanya-tanya. Nah dia selama ini waktu di Filipina, mungkin waktu dia ke kafe atau keluar, dia juga sholatnya di fitting room dan kalau di kafe dia sholatnya di samping meja kafenya itu gitu. Oke, gitu guys tipsnya guys. Jadi nggak ada alasan untuk beribadah ya Dis ya. Ya untuk tidak Oke, beribadah. nggak ada alasan guys. Terus Dis, kendala apa sih yang dihadapi di sini Dis di Filipina? Misalkan ada kendala di bahasa nggak? Atau ada kendala yang lain? Bisa diceritakan Dis? Kalau bahasa nggak terlalu menjadi kendala karena di sini orang-orang juga bisa bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman kalau mau ke sini pastikan kalau nggak bisa Tagalog ya bahasa Inggris lah. At least kalau nggak bisa yang lancar banget, basic aja. Karena di sini juga nggak perlu yang fasih banget sih. Basic aja orang bisa ngerti kok kita butuhnya apa, kita mau ngobrol apa gitu. Nah kalau kendala lain itu adalah buat pembayaran karena di sini kalau di Indonesia kita bisa gampang pakai QRIS, bisa GoPay dan lain-lain gampang. Kalau di sini orang-orang lebih suka pakai cash gitu. Jadi mau ke kendaraan, mau ke apotek dan lain-lain, mereka cukup susah. Di sini ada yang namanya Gcash, cuman aku kesulitan kemarin untuk verifikasi akun dan lain-lain. Jadi sampai sekarang aku nggak punya yang kayak pembayaran yang cashless gitu. Jadi lebih banyak megang uang cash. Mungkin Oke. kalau mau bayar cashless langsung pakai kartu dan itu kan kadang ada charge-nya. Jadi ya itu yang menyulitkan lah. Jadi kendalanya soal transaksi ya, Iya. belum bisa pakai cashless gitu ya. Kayak misalkan kayak GoPay gitu ya Dis ya, belum. Emang kendalanya kenapa Dis nggak bisa daftar atau gimana? Kemarin kalau di aplikasinya tuh ada apa ya kan suruh nunjukin dokumen kayak paspor gitu-gitu. Cuman ketika verifikasi ada yang nggak tahu, ada yang nggak bisa diubah gitu. Jadi nggak bisa Oh, dipakai. nggak bisa dipakai. Jadi hasilnya pakai
mensiasatinya harus pakai uang cash, Iya. uang cash aja ya. Nah terus Dis, kalau magang, masuk magang itu jam berapa Dis? Terus pulangnya jam berapa? Bisa disampaikan nggak? Untuk masuknya di sini 8:30, pulangnya jam 5 sore. 8:30 pagi, terus pulang jam 5 sore. Iya. Harinya? Harinya Senin sampai Jumat. Oh, Sabtu Minggu libur ya? Iya. Oke. Terus menuju ke MBS itu berkantor di sini, magang di sini, jalan kaki atau naik kendaraan, Dis? Kalau sebelumnya aku kan di bulan kedua ini udah ganti kos. Kosnya Oh, udah lebih dekat lagi. Sekarang bisa jalan aja, tapi sebelumnya aku harus naik kendaraan umum di sini namanya jeepney. heeh. Oh, jadi sebelumnya naik kendaraan, Mm-mm. naik jeepney. Iya. Gimana, Dis? Bisa diceritakan nggak naik jeepney itu gimana sih pengalamannya? Mungkin jeepney itu kalau di Indonesia kayak apa ya? Angkot tapi lebih terbuka dan lewatnya lewat pintu belakang. Terus menariknya tuh kita bayarnya di awal. Terus em, buat tahu jadi supirnya tuh nggak tahu kalau kita nggak bayar juga karena di situ ada banyak orang. Mm-mm. Tapi bisa tahu sih karena mungkin ada orang lain yang Bilang melihat ya, kita nilai kita gitu. ya. Terus karena itu kan teman-teman bisa browsing lah nanti gimana bentuknya jeepney. Jadi kan mungkin kalau kita duduk di belakang kita nggak bisa ke sopirnya jadi saling bantu untuk Estafet, ya estafet gitu. ngasih duit ongkosnya. Hmm, Oke, kayak itu di gitu. awal. Ya terus kadang kalau di rush hour kan penuh banget jadi kita tuh kalau supirnya ngebut jadi kayak goyang-goyang tuh ke penumpang-penumpang lain kayak gitu. Terus kalau mau turun, bilang kanan. Enggak, kalau di sini aku dikasih tahu kalau berhenti itu di sini bilangnya parah. Oh, berhenti parah. Parah. Terus berhenti nanti. Atau enggak kalau misalnya kita di belakang sendiri nggak Emang kedengeran, nggak bisa. ketok aja itu bagian atapnya nanti Oh, diberhentiin. gitu. Kalau di Indonesia kan, Chris, naik angkot kan bilangnya kiri ya. Kiri bang, baru berhenti ya. Kalau di Ya, sini kan, kalau jadi gini guys, di Filipina mobil itu setirnya di kiri ya, Dis ya. Mobil itu setirnya di mhm, kiri, jadi turun penumpang di kanan. mhm. Itu kalau angkot ya, karena ini jeepney itu pintunya di belakang, jadi turunnya nggak di kanan ya, Dis ya. Turunnya ke belakang ya, Iya, pintu belakang ya. heeh, Gitu. Jadi nggak bilang kanan ya, Dis ya, tapi iya, bilang parah ya. mhm. Parah gitu. Oke. Tapi pernah nggak bayar ongkos, Dis? Selalu bayar? Nggak bayar. Selalu bayar? Iya. Oh, berarti emang nggak bisa nggak bayar ya, Dis ya? Emang harus bayar ya? Mungkin kalau lagi penuh-penuh banget jadi nggak ada yang tahu. Ada sih temanku waktu itu bilang Hmm. nggak sempet sempet gak bayar karena nggak ketahuan gitu. Karena lagi penuh banget gitu katanya. Jadi baru naik terus turun nggak gini. Bener guys, jadi jeepney ini bisa muat 20 lebih ya guys. Kan kiri itu bisa muat 10 ya, Dis ya? Ya kurang lebih. Kanan juga 10, jadi 20, terus depan bisa muat 2 ya. Iya. Sama supir 3, 23. Terus ada berdiri juga kan ya, Dis ya? Di belakang ya, pintu belakang ya? Kalau penuh ya, Iya, tapi itu nekat sih. nekat. Jadi bisa 24 guys, 25 bisa muat guys jeepney. Keren angkotnya. Oke, Dis terakhir, Dis. Ada gak saran-saran untuk teman-teman lebih cermat yang ingin magang di luar negeri, bisa kasih tips and trick atau saran-saran lain gitu, Dis, untuk teman-teman yang ingin magang gitu? Mungkin kalau tips and trick udah di depan tadi ya. Mungkin untuk saran aja, jangan menutup diri dari kesempatan dan apa ya mungkin negara-negara yang sebelumnya nggak ada di bayangan kalian karena dimanapun nanti kalian ditempatkan atau kalian dapat kesempatan pasti di situ ada ilmu baru, kesempatan baru yang memang udah direzekikan untuk kalian gitu karena dimanapun kalian dapat ilmu pasti ilmu itu akan berguna dan bermanfaat. Nah, sekarang yang terakhir nih, Gis. Selama magang di sini, enaknya apa, nggak enaknya apa, Dis? Pernah dimarahin nggak sama bos? Gitu. Kalau magang kan pasti kita masih belajar ya, mungkin buat kesalahan pasti ada lah. Kalau mungkin enaknya bisa bilang privilege ya, nggak semua orang bisa tahu gimana rasanya kerja di kedutaan, kayak gitu sih. Nggak enaknya? Nggak enaknya mungkin lebih ke tadi struggle aja sih. Oh, jauh dari orang tua gitu ya, Dis ya? Yang tadi buat survive-nya Cepat itu aja. aja. Nah, terus kalau komunikasi pakai internetnya bisa? Pakai paketan apa?
nomor lokal di sini. Iya, beli SIM di sini. Oh, beli SIM di sini guys untuk komunikasi. Jadi komunikasi ke Jakarta. Tinggal di mana sih, Dis? Di Kediri. Oh, tinggal di Kediri Iya. guys, anak Kediri. Dulu SMA di mana, Dis? Di Kediri. SMA di Kediri. Boleh dikasih tahu SMA apa? Ya, SMA 1 Kediri. SMA 1 Kediri. Nah, teman-teman yang nonton yang alumni SMA 1 Kediri, jangan lupa komen ya. Terus anak-anak Universitas Airlangga Surabaya ya. Anak-anak Universitas Airlangga Surabaya jangan lupa komen ya. Oke, sekian dulu ngobrol santai kita hari ini. Terima kasih Adisti udah Makasih diberi juga. kesempatan untuk ngobrol santai, cerita tentang pengalaman magang di sini. Terima kasih ya. Makasih. Oke, sampai jumpa guys. Eh, Sekian ngobrol santai kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain ya guys. Makasih guys. Thanks for watching. Dadah.